Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang puasa, khususnya pada puasa Ramadan ataupun puasa wajib. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Apa tuh puasa itu? Pengertiannya apa? Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa ataupun orang tua kalian atau kakak kalian atau mungkin bahkan kalian sendiri. Puasa memang seperti ini, aturannya sama dari dulu maupun sekarang. Yang kedua yaitu tentang syaratnya puasa. Tapi ada dua syaratnya, yaitu syarat wajib dan juga syarat sahnya puasa. Syarat wajib itu apa? Yaitu beberapa hal yang membuat seseorang itu menjadi wajib untuk melakukan ibadah, dalam hal ini puasa. Apa saja? Yang pertama Islam, itu jelas. Yang kedua balik itu dewasa. Untuk yang laki-laki ya, ciri-cirinya itu sudah dewasa. Kalau untuk yang perempuan sudah keluar head seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berakal. Ini ya kalau tidak berakal atau biasanya di jalan-jalan itu ada orang gila sebenarnya atau ODGJ, itu sebenarnya tidak wajib. Tapi kalau orang yang berakal ya itu pasti wajib untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu mampu di sini maksudnya ya mampu atau kuat berpuasa. Jika memang sakit dan sakitnya parah itu bisa tidak puasa, nanti bisa membayar fidyah sebagai gantinya, yaitu adalah dendanya seperti itu. Selanjutnya yaitu syarat sahnya puasa. Kalau syarat wajib tadi yang membuat wajib, tapi kalau syarat sah itu adalah berapa hal yang membuat sah atau tidaknya berpuasa. Apa saja itu? Yang pertama tetap Islam. Jadi kadang ada orang non muslim yang ikut puasa tapi secara syariat Islam itu tidak bisa, karena untuk puasa wajib itu memang hanya Islam. Yang kedua tamyiz ataupun mumayyiz, yaitu orang yang dapat membedakan yang baik dan tidak baik. Itu harus digarisbawahi ya, baik dan tidak baik, karena kalau orang tidak bisa baik dan tidak baik itu nanti belum tentu bisa melaksanakan puasa dengan sah ataupun dengan baik. Yang selanjutnya yaitu untuk perempuan suci dari haid ataupun nifas. Ini tadi sudah dijelaskan di yang awal masalah balik. Kalau pada saat perempuan keluar darah haid, ini tidak wajib untuk berpuasa. Selanjutnya atau tidak sah. Selanjutnya yaitu dikerjakan pada waktunya puasa. Karena dalam satu tahun itu ada hari-hari yang tidak boleh berpuasa, seperti satu itu ada di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Kalau rukun puasa ini cukup sedikit, yaitu cuma ada 2. Yang pertama niat. Untuk niatnya sudah pasti sudah bisa semua ini karena sudah di kelas 3. Niatnya yaitu somagodin dari fardhi syahri Ramadan hati sanati fardalillahi ta'ala. Itu saya yakin sudah bisa semua, karena saya yakin anak-anak ini sudah mulai dilatih untuk berpuasa sama orang tuanya mulai dari TK, mungkin malah sudah dilatih kelas 1, kelas 2 seperti itu. Yang selanjutnya rukunnya yaitu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi cuma 2 itu. Jadi siapa yang kuat itu yang bisa. Juga dikenal ada namanya poso beduk seperti itu. Nah itu berarti belum sesuai. Walaupun memang kalau tingkatnya anak-anak ini masih latihan semuanya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu sunnahnya puasa. Apa saja? Yang pertama menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah berbuka waktunya adzan maghrib itu, jadi segera berbuka, itu salah satu sunnah. Yang kedua yaitu melakukan sahur. Mungkin ada beberapa yang kadang puasa tapi tidak melakukan sahur, tapi untuk di puasa wajib atau puasa Ramadan itu sunnahnya adalah melakukan sahur seperti
itu. Yang selanjutnya yaitu mengakhirkan sahur. Kalau tadi melakukan, kalau ini mengakhirkan. Jadi kalau kita sahur itu agak di akhir, jadi tetap sebelum imsak itu harus masih minum tidak apa-apa, malah dianjurkan di akhir-akhir untuk pengakhirannya sahur. Jadi tidak jam 2 langsung sudah berakhir itu terus tidur, enggak. Jadi yang sunnahnya itu, tapi sunnah ya ini sunnahnya itu di akhir. Selanjutnya yaitu berbuka dengan yang manis. Untuk sunnahnya juga itu kurma, tapi kalau tidak ada ya apa yang manis gitu yang ada, yang disediakan oleh orang tua kalian. Oke, dan yang terakhir yaitu berdoa ketika berbuka. Bisa doanya yaitu Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, apa saja? Yang pertama, yang paling jelas yaitu makan dan minum disengaja. Itu sudah jelas, tak perlu dijelaskan lagi karena langsung batal. Yang kedua, muntah disengaja. Gimana muntah disengaja? Itu di bahasanya Jawa itu dilogokkan. Ya, itu tidak bisa, itu membatalkan puasa. Tapi kalau memang muntah tapi tidak disengaja, mungkin karena sakit atau apa, itu masih bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu haid dan nifas bagi perempuan, yang tadi di awal sudah dijelaskan, disah kalau memang haid memang itu batal secara otomatis. Selanjutnya hilang akal, ini juga di atas sudah diterangkan. Kalau hilang akal ya sudah, itu seperti orang-orang di jalan, kalau kalian ke kota nanti lihat-lihat, nah, itu di situ pasti banyak orang-orang yang dalam tanda kutip digigit tadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam. Jadi orang yang keluar dari Islam otomatis, karena syarat utamanya, syarat wajib, syarat sahnya itu adalah Islam. Baik, untuk yang terakhir kita akan membahas tentang hikmahnya, kenapa harus puasa, hikmahnya benda sebenarnya ini ternyata ada. Yang pertama yaitu melatih disiplin waktu ibadah dan juga makan juga, karena kalau ibadah mungkin di setiap hari sudah kita ada sholat 5 waktu dan sebagainya, tapi ini ditambahi yaitu dengan disiplin makan, pola makannya dari sahur ke buka seperti itu, nanti juga akan dibahas lagi. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Di puasa ini kita itu dilatih untuk tidak makan dan minum selama dari terbit fajar tadi sampai terbenam matahari. Nah, itu kita di situ kan merasakan bahwa gimana kok rasanya menahan lapar, menahan haus. Nah, di situ lah kita nanti kalau sudah bisa waktunya berbuka, kita akan sangat bersyukur, oh alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi makanan yang seperti ini. Karena ada orang yang mungkin orang-orang di seharian ataupun di tempat yang lain yang setiap hari itu hidupnya seperti pada saat puasa, bahkan makanan dan minumnya itu ya juga berbeda, bukan seperti makanan dan minuman seperti saat kita berpuasa yang kadang agak banyak atau mewah seperti itu. Yang ketiga yaitu berhati-hati dalam berbuah. Nah, jadi dalam puasa selain menahan tadi makan dan minum, karena kita juga harus menahan emosi, marah, itu juga ditahan, karena nanti kalau enggak akan mengurangi pahalanya puasa. Jadi walaupun kita makan dan minumnya sudah bisa menahan, tapi kalau emosi atau marah pada saat itu atau ngamuk-ngamuk atau apapun itu tidak bisa ditahan, itu akan mengurangi pahalanya berpuasa. Nah, selanjutnya yaitu melatih mengendalikan diri dan juga bersabar. Nah, itu tadi nyambung. Jadi pengendalian diri, pengendalian diri ketika kita mau marah, kita puasa seperti itu. Nah, itu melatih mengendalikan diri dengan bersabar. Nah, selanjutnya yaitu membiasakan pola hidup sehat dan sederhana. Nah, pada saat puasa, kalau untuk pola hidup sehatnya kemungkinan sehat, karena sudah itu waktunya sudah ada sahur dan buka. Kadang itu yang ada ini sederhana, yang sederhana itu susah, karena kadang permintaan saat puasa itu macam-macam. Oh, sahurnya harus makanan ini, bukannya harus makanan. Nah, itu sebenarnya tidak benar. Yang benar itu ya seadanya, seperti sehari-harinya
tapi keadaannya kita puasa itu yang lebih mungkin maknanya lebih tenang itu mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini dari ternyata secara biologi itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, malah bukan semakin sakit, kita malah semakin sehat. Dan yang terakhir tentu saja jika kita memenuhi syarat-syaratnya puasa tadi yang semuanya aturan tadi dan juga ikhlas juga, kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Mungkin seperti itu dulu dari saya, kita akan sambung lagi pertemuannya, kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.